Selamat malam. Kami dari kelompok sensor serat optik akan membahas presentasi kali ini yaitu aplikasi sensor serat optik dalam deteksi kecelakaan di mana anggota tim kami yang pertama yaitu Ferry Tuasiagian dan juga Nadia Rahayu, ada Widya Damayanti dan juga saya sendiri yaitu Norita Dwi Anggari Arwan. Dan untuk pembahasan latar belakang yang pertama, saya serahkan kepada Nadia Rahayu. Kepada Nadia Rahayu saya persilahkan. Baik, saya akan membahas mengenai latar belakang, di mana kecelakaan terjadi terutama karena jarak antara dua kendaraan yang tidak tepat, mengemudi dalam keadaan mabuk, dan kurang tidur. Belakangan, Internet of Things atau IoT berperan penting dalam melacak kendaraan dan memantau kecelakaan. Pada artikel yang kami ambil ini, menjelaskan mengenai pemantauan berkelanjutan berbasis Internet of Things terhadap perilaku pengemudi dan kinerja kendaraan melalui sensor, di mana sensor yang diambil adalah sensor black box. Kendaraan mendapat data dari beberapa sensor seperti akselerasi, alat analisa nafas, dan jarak masuk kendaraan dengan menekan tombol panik. Di sini kami mengambil dua tujuan. Yang pertama, mengetahui aplikasi sensor serat optik pada deteksi kecelakaan menggunakan sistem berbasis automotive black box. Yang kedua, mengetahui cara kerja dari automotive black box menggunakan sensor serat optik. Baik, terima kasih untuk Nadia untuk penjelasan latar belakang dan tujuannya. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu pembahasan satu yang menjelaskan yaitu saya, di mana pembahasan satu ini tuh membahas tentang strategi pencegahan kecelakaan yang sekarang tuh banyak digunakan tuh seperti bersifat statis dan kuno. Maka penelitian ini tuh memperbarui sistem pencegahan kecelakaan menggunakan sistem yang lebih modern, yaitu dengan menggabungkan sensor gas, sensor kelembapan, sensor getaran, sensor sidik jari, sensor suhu, dan sensor infrared menjadi suatu alat yang sering disebut dengan smart black box. Selanjutnya yaitu pembahasan bab 2, di mana di pembahasan 2 ini tuh menjelaskan tentang beberapa fungsi dari smart block sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, smart black box ini tuh digunakan untuk memantau dan sistem peringatan parameter kendaraan mobil. Lalu yang kedua yaitu microcontroller terus memantau parameter kendaraan dan menyimpan data pada kartu memori digital yang melindungi dan di cloud. Lalu yang ketiga yaitu smart black box diusulkan untuk mendeteksi kecelakaan kendaraan yang tiba-tiba dan memperingatkan layanan darurat ke lokasi tersebut ketika kecelakaan terdeteksi. Yang terakhir yaitu sistem akan memperbarui informasi setiap kali terjadi peristiwa sistem yang tidak normal. Selanjutnya yaitu penjelasan bagian-bagian dari rangkaian yang akan dijelaskan oleh Widya Damayanti. Kepada Widya Damayanti dipersilahkan. Baik, rangkaiannya bisa dilihat pada slide ini. Jadi pada slide ini terdapat beberapa sensor yang dijadikan satu pada black box. Nah, sensor-sensor ini juga disatukan di dalam sebuah pada black box ini diberi micro SD card yang dapat menyimpan data-data pada saat kejadian. Next. Bagian-bagian rangkaian ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada sensor suhu DHT11. Sensor ini berfungsi untuk membaca suhu di dalam kendaraan. Yang kedua ada sensor gas. Sensor ini ditempatkan pada kendaraan yang dapat mendeteksi gas-gas seperti hidrogen, alkohol, bahkan metana. Yang ketiga yaitu sensor getaran. Sensor getaran ini digunakan untuk mendeteksi getaran amplitude besar pada bodi kendaraan yang dalam banyak kasus itu menandakan terjadinya kecelakaan pada kendaraan. Yang keempat ada sensor sidik jari. Sensor sidik jari ini berfungsi untuk mengotentikasi pengemudi. Yang keenam ada sensor kelembapan. Sensor ini digunakan untuk memantau kelembapan udara di dalam baterai untuk menghindari ventilasi baterai yang konstan dan penggunaan energi yang tidak perlu. Yang ketujuh yang keenam ada sensor GPS. Sensor ini berfungsi untuk melacak lokasi kendaraan secara langsung. Selanjutnya ada kamera.
Kamera ini digunakan untuk mengambil gambar pengemudi setiap 3 menit. Dan kamera ini juga dapat mengambil menggunakan perintah atau foto. Yang selanjutnya ada Arduino Mega Microcontroller, motor DC, dan sensor IR. Fungsinya adalah untuk menentukan kecepatan kendaraan. Selanjutnya ada modul komunikasi, yaitu modul Wi-Fi. Modul ini dapat terhubung ke internet, sehingga dapat mengunggah data yang masuk ke dalam modul dan ke cloud. Dan nantinya sebuah website itu akan menerima data yang diberikan dan dapat melihat kejadian-kejadian yang terjadi pada kendaraan. Selanjutnya ada modul GSM. Modul ini dihubungkan ke Arduino Mega dengan di dalamnya terdapat micro SIM yang digunakan untuk mendukung internet dan komunikasi. Nah, selanjutnya dan yang terakhir ada modul Zigbee. Modul ini berfungsi untuk mengirimkan data koordinat langsung ke penerima Zigbee. Penerima Zigbee ini berada di rumah sakit misalnya, terus mengirimkan pesan kepada admin rumah sakitnya. Terima kasih. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu cara kerja dan kesimpulannya akan dijelaskan oleh Ferry Tuasiagian. Kepada Ferry, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Norita. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari sensor ini. Gitu. Perangkat yang terpakai pada sensor ini yaitu yang pertama, sensor akan terus-menerus memantau parameter di sekitar perangkat. Kemudian data sensor dibaca oleh Arduino Mega Microcontroller yang telah dijelaskan oleh saudari Widya tadi. Kemudian microcontroller menganalisis data untuk mendeteksi kecelakaan. Dan kemudian jika kecelakaan terdeteksi, microcontroller akan mengirimkan data ke cloud storage, mengaktifkan alarm dan mengontrol aktuator. Dan yang terakhir adalah data kecelakaan dapat diakses oleh pengguna yang berwenang untuk melihat data dalam penganalisannya gitu. Di sini cara kerja ini telah dijelaskan juga pada rangkaian sebelumnya, bahwasannya sensor ini akan diaktifkan menggunakan Arduino yang disambungkan ke komputer dan kemudian akan mengirimkan data dari Arduino itu ke sensor-sensor yang dipakai pada pengaplikasian ini. Kemudian kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu rangkaian sensor fiber optik dapat diaplikasikan dalam mendeteksi kecelakaan pada dunia medis. Yang kedua, untuk mendeteksi kecelakaan dibutuhkan banyak sensor untuk mendapatkan hasil yang akurat. Dan kemudian yang ketiga, pada rangkaian, semua perangkat tersebut dioperasikan dengan perangkat komputer. Baik, terima kasih. Saya kembali ke Bu Norita. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Kami tutup. Selamat malam. Terima kasih.